Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Perkenalkan kami dari bidang Kesma dengan Kabit saya, Claudia Kirana Anjani, dan Wakabit saya. Cuma Sabila Finanda. Kami akan melakukan presentasi tentang laporan pertanggungjawaban triwulan 3A. Next. Berikut ini merupakan pencapaian arahan bidang, terdapat 4 poin yang semua 4 poin itu telah tercapai. Next. Kemudian terdapat 5 poin berikutnya, di mana 5 poin berikutnya juga telah tercapai. Next. Nah, terdapat 3 poin berikutnya yang 3 poin tersebut telah tercapai. Next. Nah, untuk arahan ketua, semua poinnya telah tercapai. Kemudian untuk renstra arahan ketuanya, yaitu kegiatan mental health sudah mulai berjalan aktif daripada triwulan 1 dan 2, penuasan berupa konten pencerdasan dan webinar sudah mulai dilakukan. Kemudian internal bidang tetap dijaga maupun dengan BPH Kesma, BMFTUI, dan IMD. Kemudian proker yang sudah tercapai tetap dijaga performanya agar sesuai dengan arahan dan target dapat dicapai hingga akhir triwulan. Berikut ini merupakan analisis SWOT bidang kami. Nah, untuk SWOT bidang kami dilengkapi oleh renstra-renstra yang akan ditetapkan. Next. Nah, berikut ini merupakan evaluasi pelaksanaan KURKAT, di mana pelaksanaan yang belum terlaksana yaitu hanya pada poin B2 karena tidak memungkinkan bagi BP untuk terjun langsung bertemu dengan pihak dekanat untuk berkoordinasi langsung dikarenakan jadwal pihak dekanat yang padat dan situasi pandemi yang tidak memungkinkan bertemu dengan kemahasiswaan. Next. Nah, ini untuk gambaran koordinasi BPH dan BP, dan BPH dan BPH semuanya berjalan dengan baik. Next. Nah, ini untuk proker pertama kami, yaitu database kesejahteraan teknik atau DEKAT. Jenis proker itu adalah non-proyek, jenisnya advokasi, kemudian tanggal pelaksanaan itu sepanjang triwulan 1 dan 3, kemudian tujuannya yaitu untuk memiliki data kesejahteraan mahasiswa aktif di Fakultas Teknik tingkat 1, 2, 3, dan 4 sebagai bentuk penjagaan terhadap perubahan kondisi finansial dan sebagai langkah untuk mencegah terjadinya deo finansial. Oke, ini untuk pencapaian parameternya, yaitu untuk parameter pertama, yaitu 90% data dari database IMD IMPI untuk masa aktif, angkatan 2016 sampai 2019 dari setiap departemen digabungkan berdasarkan angkatan. Sejauh ini progresnya baru di angka 79%, namun akan dikejar di triwulan 3B. Terus kemudian untuk yang kedua, yaitu 90% data dari database IMD IMPI untuk masa baru digabungkan. Terus kemudian tercapai. Database telah diisi saat pengumuman SNMPTN dan SBMPTN oleh Maba 2020. Next. Terus kemudian nih, parameter ketiga yaitu melakukan rekapitulasi terhadap mahasiswa yang sedang setiap departemen yang memerlukan penjagaan, yaitu sudah tercapai, rekapitulasi telah dilakukan dari database yang sudah ada. Next. Ini berikut ini merupakan evaluasi program kerja di mana keefektifan bentuknya yaitu bentuk pendataan telah sesuai, yaitu sesuai dalam bentuk database, kemudian penjagaan kondisi finansial dilakukan lebih lanjut dalam bentuk monitoring dan rekapitulasi. Kemudian untuk teknis pelaksanaan yaitu pengumpulan database berlangsung online selama pandemi COVID-19 sehingga lebih mudah untuk digabungkan. Terus kemudian adanya perbedaan standar pertanyaan antar IM. Kemudian untuk waktu pelaksanaan, beberapa IM kesulitan untuk mengumpulkan database karena kondisi pandemi COVID sehingga jadwal mundur dari yang ditentukan. Next. Nah, berikut ini merupakan Gantt chart proker dan Renstra proker, yaitu ada 3 Renstra prokernya, yaitu yang pertama untuk pertanyaan formulir di setiap IM sebaiknya disamaratakan untuk menghindari perbedaan informasi dan sebaiknya dilakukan di awal kepengurusan. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan formulir online harus memperhatikan kategori data seperti number dan teks untuk mempermudah monitoring dengan Excel. Kemudian monitoring database sebaiknya dilakukan menggunakan aplikasi Excel untuk mempermudah rekapitulasi data. Next. Nah, program kerja berikutnya itu adalah Kesma Center. Jenis prokernya itu adalah non-proyek, advokasi, terus kemudian tanggal pelaksanaannya itu sepanjang kepengurusan. Tujuannya itu untuk terfasilitasi dan terdapatnya dukungan bagi mahasiswa yang bermasalah secara finansial dan psikologis dalam mencari bantuan serta dapat melakukan evaluasi serta mendapat advokasi terhadap sistem maupun pelaksanaan pembayaran kuliah baik yang sedang berlangsung maupun yang sedang dirancang. Berikut ini merupakan pencapaian parameternya, yaitu pertama, terdapat minimal 2 kali diskusi antara Kesma BEM dengan Kesma Sosma IMD IMPI terkait kondisi finansial dan psikologis.
progresnya itu sudah melebihi 100%, di mana telah terdapat 4 kali. Terus kemudian untuk 100% mahasiswa bermasalah finansial terjaring dari Kesma Center. Ini sudah tercapai 100%, semua yang mahasiswa bermasalah telah direkapitulasi dan diteruskan untuk mendapatkan penyelesaian masalah. Next. Nah, untuk parameter berikutnya yaitu adalah 100% mahasiswa yang menghubungi Kesma BEM untuk diadvokasi serta telah terevaluasi BPB-nya. Nah, ini sudah tercapai, di mana 100% telah mendapatkan advokasi. Next. Nah, ini untuk evaluasi program kerja, keefektifan bentuknya telah sesuai karena proses diskusi antara finansial dapat dilakukan rutin dalam bentuk rapat koordinasi. Kemudian hasil diskusi langsung diteruskan untuk mendapatkan tindak lanjut. Kemudian untuk teknis pelaksanaannya, proses tindak lanjut masalah kurang sesuai karena adanya kesulitan tindak lanjut dari pihak ketiga penyelesaian seperti lembaga lain atau stakeholder terkait. Terus kemudian untuk waktu pelaksanaannya yaitu BPH Swasma Kesma IMD mengumpulkan data-data yang diperlukan suka melebihi waktu yang telah ditentukan sehingga menghambat pendataan keseluruhan departemen. Next. Berikut ini merupakan Gantt prokernya dan terdapat 3 buah renstra untuk proker ini, yaitu memberikan outline dan timeline rapat koordinasi yang jelas sebelum waktu rapat sehingga BPH IMD dan IMPI dapat menyiapkan kebutuhan saat rapat koordinasi. Kemudian meminta IMD IMPI melakukan follow-up rutin kondisi mahasiswa departemennya karena dibutuhkan penjagaan selama masa pandemi. Kemudian yang ketiga, meminta IMD IMPI untuk melakukan pendataan advokasi yang berhasil dan masih dalam proses beserta timeline-nya sehingga dapat di-follow up lebih lanjut. Untuk proker berikutnya akan dijelaskan oleh Wakabit saya, Aisyah. Terima kasih Kak Uri atas penjelasan sebelumnya. Saya akan melanjutkan proker ketiga yaitu Info Adkesma. Tujuan dari Info Adkesma ini terdapatnya informasi serta bantuan bagi mahasiswa dalam memperoleh sumber data alternatif serta terdapatnya informasi terkait isu-isu mengenai kesejahteraan mahasiswa, mengenai cicilan dan update BOP. B. Pencapaian parameter ini yang pertama adalah 100% beasiswa yang dibuka untuk mahasiswa teknik melalui laman beasiswaui.ac.id terpublikasi secara sosial media dan atau website BEM selama 1 tahun kepengurusan. Ini belum tercapai karena semua beasiswa yang dibuka telah terpublikasi, tapi belum tercapai karena parameter ini dihitung hingga akhir kepengurusan. Untuk parameter kedua, 90% mahasiswa yang mendaftar beasiswa dari IMD atau IMPI terdata pada akhir bulan. Ini tercapai karena 100% mahasiswa telah terdaftar beasiswanya melalui Google Spreadsheet. Yang ketiga adalah membuat daftar nama rekomendasi beasiswa setiap triwulan. Ini tercapai, terdapat daftar nama rekomendasi beasiswa untuk triwulan 3A. Yang keempat adalah informasi terkait sistem pembayaran yang sedang berlaku di UI 100% terpublikasi melalui sosial media, tercapai karena 100% semua informasi terkait sistem pembayaran sudah dipublikasi semua. Kelima adalah terevaluasinya sistem pembayaran BOP yang berlaku di UI saat forum Adkesmaling sebanyak 1 kali dalam 1 tahun kepengurusan. Ini tercapai karena sudah dilakukan evaluasi sistem pembayaran BOP, terutama pada masa pandemi yang berlaku melalui forum Adkesmaling sebanyak 2 kali dalam 1 tahun kepengurusan. Evaluasi program kerja dari keefektifan bentuk telah sesuai karena seluruh informasi beasiswa dan sistem pembayaran telah dilakukan melalui sosial media BEM dan diteruskan kepada IMD atau IMPI. Untuk teknik pelaksanaan, desain poster yang terkadang harus direvisi karena tidak sesuai dengan SOP yang menyebabkan keterlambatan dalam publikasi. Yang ketiga adalah waktu pelaksanaan, terdapat beberapa poster di sosial media BEM yang diunggah tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Untuk Nesta Proker sendiri ada 4. Pertama, memastikan BP yang melakukan desain poster telah memahami SOP poster untuk publikasi di sosial media. Kedua adalah meningkatkan follower sosial media di Adkesma FTUI agar informasi semakin tersebar. Ketiga adalah melakukan reminder kepada IMD atau IMPI secara berkala untuk menyebarkan informasi deadline agar mahasiswa lebih aware terkait deadline tentang informasi beasiswa dan pembayaran. Terakhir adalah menyebarkan informasi terkait beasiswa, cicilan, dan kebutuhan biaya pendidikan lainnya pada seluruh grup angkatan di fakultas teknik. Ini adalah proker terakhir adalah advokasi fasilitas teknik atau politeknik. Tujuannya adalah melakukan evaluasi dan advokasi fasilitas, baik secara sistem dan kebijakan maupun kelayakan fasilitas tersebut,
demi terdapatnya fasilitas yang kondusif untuk menunjang kegiatan perkuliahan dan kemahasiswaan. Parameter pertama adalah terdapat publikasi terkait cara melaporkan advokasi fasilitas dan kebutuhan bantuan penunjang pembelajaran setiap bulan aktif kuliah di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Ini tercapai karena 100% sudah dipublikasi cara melaporkan, belum mendapatkan kuota bantuan Kemendikbud untuk triwulan 3A ini. Nah, yang kedua adalah terdapat rekapitulasi hasil pendataan aspirasi mahasiswa terkait fasilitas setiap bulan aktif kuliah di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Ini tercapai karena 100% mahasiswa telah didata aspirasinya dan telah direkapitulasi. Nah, yang ketiga adalah terdapat publikasi bantuan penunjang pembelajaran selama pembelajaran jarak jauh. Ini tercapai karena 100% terdapat publikasi, yaitu bantuan dari kuota Kemendikbud, dari FTUI, dan sarana penunjang PJJ lainnya. Yang keempat adalah terdapat rekapitulasi hasil pendataan fasilitas bantuan penunjang pembelajaran selama pembelajaran jarak jauh. Ini tercapai 100% terdapat rekapitulasi hasil pendataan bantuan penunjang pembelajaran selama PJJ ini. Yang terakhir adalah terdapat publikasi fasilitas penunjang pembelajaran untuk mahasiswa teknik minimal 1 kali selama 1 tahun kepengurusan. Ini telah tercapai karena terdapat 5 publikasi fasilitas penunjang pembelajaran untuk mahasiswa teknik. Untuk evaluasi program kerja, keefektifan bentuk ada 1, yaitu pelaporan advokasi fasilitas hanya berkaitan dengan fasilitas penunjang pembelajaran saat PJJ ini, karena mahasiswa teknik hanya belajar via daring. Jadi tidak bisa dilaporkan via langsung. Yang kedua adalah teknik pelaksanaan. Pelaporan advokasi berjalan sedikit tumpang tindih dengan kemahasiswaan FTUI karena ada penyebaran borang untuk perolehan kuota bersamaan dengan Kesma BEM FTUI. Waktu pelaksanaan, pelaporan advokasi fasilitas penunjangan pembelajaran, kuota, dan bantuan lambat untuk ditindaklanjuti oleh pihak stakeholders terkait sehingga waktu perolehan bantuan mundur dari perkiraan. Renstra untuk proker ini adalah mencari semua opsi untuk fasilitas penunjang pembelajaran dari semua pihak, yaitu BEM UI, kemahasiswaan FTUI, alumni, dan pihak eksternal lain. Penutup kesimpulan, sejauh ini kerjasama bidang Kesma berjalan dengan baik dan lancar melebihi triwulan sebelumnya. Internal staff yang sangat dekat satu sama lain dan hal tersebut mendukung berjalannya proker dengan maksimal. Permasalahan yang masih terjadi hanyalah keterbatasan komunikasi untuk advokasi bersama stakeholders Kesma karena adanya pandemi COVID-19. Rencana strategis bidang untuk TW3A untuk tahun depan, pertama adalah melakukan monitoring dan rekapitulasi menggunakan Excel agar lebih efektif dan cepat ini untuk proker database. Yang kedua adalah diperlukan renstra dan koordinasi yang baik dengan stakeholders dekanat untuk pengambilan database mahasiswa baru sehingga dapat terdata seluruh mahasiswa. Untuk triwulan selanjutnya adalah meningkatkan promosi untuk sosial media Instagram @kesma.ftui agar informasi terkait beasiswa dapat lebih disebarkan. Meminta IMD atau IMPI untuk melakukan follow-up rutin kondisi mahasiswa karena pandemi kondisi mahasiswa dapat berubah. Nah, ini adalah berikutnya adalah penilaian bidang Kesma oleh Ketua Umum. Untuk internal bidang, skor overall adalah 3,9, program kerja adalah 3,8, hubungan stakeholder 3,9, dan overall dari skor ketiga ini adalah 3,9. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, Wakil Ketua Bidang Aisyah Sabilah Fernanda, dan Kepala Bidang saya, Claudia Kirana Anjani. Kami pamit undur diri. Terima kasih.